Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul secara online dalam rangka kegiatan presentasi ini. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Untuk mengefektifkan waktu, di sini saya dan teman-teman akan membahas materi mengenai perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Di dalam kelompok 4 ini terdiri dari Kang Encep Ijna Sofiullah dengan NIM 1905739, lalu ada Vina Puspa Effendi dengan NIM 2004102, lalu ada Muhammad Cepi Firmansyah dengan NIM 2006287. Selanjutnya ada Askauli Azhara dengan NIM 2007198, lalu ada Jamila Agustinus Musoli dengan NIM 2007544, yang terakhir ada Duyani dengan NIM 2009227. Materi yang akan dipaparkan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada bagaimana penjajahan di Indonesia serta akibatnya, yang kedua sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan, yang ketiga ada perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duyani dengan NIM 2009227. Saya akan menjelaskan penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Sebelum kita membahas atau mengkaji penjajahan bangsa lain di Indonesia dan akibat yang ditimbulkan, kita harus tahu dulu kenapa sih bangsa lain itu tertarik menjajah Indonesia gitu. Faktor-faktor apa yang menyebabkan bangsa lain melakukan hal demikian gitu. Timbulnya penjajahan di Indonesia secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia pada waktu itu yang memungkinkan bangsa lain memasuki Indonesia untuk awalnya sih berdagang, kemudian berusaha menguasai perdagangan dengan memonopoli perdagangan. Yang termaksud faktor internal di sini, yang pertama ada kontak hubungan perdagangan. Sudah sewajarnya pedagang melayani pembeli dengan baik berprasangka baik. Tapi ini dimanfaatkan oleh pembeli, di sini pembelinya itu para bangsa lain, untuk dapat dikuasai pusat perdagangannya dengan jalan mengadu domba dan memihak satu sama lain. Selanjutnya meminta imbalan yakni hak monopoli perdagangan. Yang kedua, Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbesar. Karena pada waktu itu rempah-rempah itu sangat mahal bahkan setara dengan harga emas. Yang ketiga, pada waktu itu belum ada rasanya persatuan dan kesatuan antar kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Malah waktu itu tuh sering terjadi konflik perebutan wilayah. Selanjutnya faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal di sini yakni kondisi yang terjadi di Eropa pada waktu itu sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Yang termaksud faktor eksternal di sini bisa berkembangnya keyakinan akan kebenaran ajaran Kopernikus yang menyatakan bahwa dunia ini tidak lagi datar melainkan bulat seperti bola. Sehingga bila seseorang berlayar lurus ke arah barat, maka akhirnya akan tiba kembali ke titik semula. Dalam hal ini mereka melakukan ekspedisi sehingga menemukan tempat-tempat singgah dan mereka tahu ini ada potensi ini, ini seperti ini. Yang kedua, berkembangnya kekuasaan Islam di daerah Afrika Utara dan pantai timur Laut Tengah yang pada tahun 1453 berhasil merebut pusat perdagangan dan ibu kota kerajaan Romawi yakni Konstantinopel.
Jatuhnya Konstantinopel ini mengakibatkan tertutupnya sama sekali jalur hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia. Putusnya hubungan dagang tersebut mendorong bangsa Barat atau bangsa Eropa berusaha mencari sedikit jalan baru untuk pergi ke daerah penghasil rempah-rempah di timur, yakni Indonesia. Selanjutnya, faktor internal eksternal lainnya teman-teman bisa baca di makalah, soalnya itu sudah cukup jelas. Nah, mari kita bahas ke penjajahan Portugis. Latar belakang penjajahan Portugis di Indonesia. Pada tahun 1498, Raja Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Vasco da Gama. Ekspedisi ini berhasil mendarat di Kalkuta, India pada tahun 1498, tahun yang sama. Kemudian, pada tahun 1511, dari India, bangsa Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso, mengikuti perjalanan para pedagang Islam. Pada tahun itu juga, Portugis berhasil menduduki Malaka, pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Kemudian, Portugis tiba di Ternate, Maluku, tahun 1512. Awalnya, masyarakat Maluku menyambut baik dan saling berebut menanamkan pengaruh kepada Portugis agar Portugis dapat membeli rempah-rempahnya gitu dan membantu masyarakat Maluku menghadapi para musuh. Pada saat itu, Kesultanan Ternate di Maluku diperintahkan oleh Kaicil Dairus meminta bantuan Portugis untuk mendirikan sebuah benteng agar terhindar dari serangan daerah lain. Tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan benteng Saint John. Benteng tersebut harus dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan rakyat gitu, yang tidak boleh menjual rempah-rempah dengan harga bebas karena harga sudah ditentukan oleh bangsa Portugis. Dari situlah terjadinya permusuhan antara Ternate dan Portugis. Tujuan Portugis datang ke Indonesia. Tujuan pelayaran Portugis ke Indonesia dikenal dengan 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Gold, emas, yakni mendapatkan keuntungan yang besar atau dilambangkan dengan emas. Keuntungan tersebut diambil dari perdagangan rempah-rempah dengan mengambil rempah-rempah dengan harga murah di Maluku, kemudian menjual dengan harga yang sangat tinggi di Eropa. Yang kedua, glory, kejayaan. Kejayaan di sini diartikan sebagai perluasan wilayah yang dilakukan oleh para pelaut Eropa. Kejayaan juga dapat diartikan sebagai pencarian daerah jajahan di wilayah Asia Tenggara yang kaya akan rempah-rempah. Selanjutnya, gospel, penyebaran agama. Portugis merupakan negara dengan ajaran Nasrani yang kuat, maka dari itu misi pelayaran Portugis di daerah-daerah singgahan juga disertai misi penyebaran agama gitu. Hal ini terbukti ya, karena di daerah Maluku pada saat itu dipengaruhi oleh agama Nasrani. Selanjutnya, kebijakan Portugis di Indonesia. Beberapa kebijakan yang ditetapkan Portugis di Indonesia adalah ya pasti menanamkan kekuasaan di Maluku. Yang kedua, memonopoli perdagangan. Yang ketiga, menyebarkan agama Katolik. Yang keempat, mengembangkan bahasa Portugis dan musik keroncong. Kebijakan yang dilakukan Portugis ini sangat merugikan petani gitu, terutama pada sistem monopoli perdagangan, karena Portugislah yang mematok harga rempah-rempah tersebut dan petani tuh nggak bisa gitu. Ini harga sekian, tidak bisa. Petani juga tidak bisa menjual rempah-rempah tersebut ke pihak lain selain Portugis gitu.
Dengan adanya sistem monopoli ini membuat petani makin miskin dan Portugis malah mendapat keuntungan yang sangat besar. Karena itulah gitu muncul berbagai dampak penjajahan dari penjajahan Portugis pada waktu itu. Yang pertama, rakyat menjadi semakin miskin dan menderita gitu. Yang kedua, terganggunya sistem perdagangan. Yang keempat, agama Katolik mulai menyebar ke daerah yang diduduki Portugis. Yang kelima, munculnya rasa persatuan untuk melawan Portugis di Maluku pada waktu itu. Terus bahasa Portugis bercampur dan memperkaya perbendaharaan kata serta mempengaruhi nama-nama keluarga di daerah Maluku pada waktu itu. Mundurnya Portugis dari Indonesia. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap Portugis. Namun mereka dikalahkan oleh Portugis sehingga tewas terbunuh di dalam benteng Dorset. Selanjutnya, peperangan dipimpin oleh Sultan Babullah selama 5 tahun dari kurun 1570 sampai 1575 membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate. Selanjutnya, karena penjajahan Portugis tersebut ada beberapa pengaruh yang masih terasa gitu di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah berkembangnya agama Kristen terutama di daerah Maluku. Yang kedua, berkembangnya aliran musik keroncong. Yang ketiga, peninggalan Portugis berupa benteng-benteng gitu masih ada. Yang keempat, adanya nama-nama Indonesia yang menggunakan nama-nama Portugis terutama di Maluku. Yang kelima, peninggalan berupa meriam. Selanjutnya ada penjajahan Spanyol. Latar belakang penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai dari ekspedisi pada tahun 1521, bangsa Spanyol sampai di daerah Tidore, Maluku, yang kemudian singgah di Bacan dan Jailolo. Ekspedisi ini dilanjutkan oleh Kapten Delcano yang memimpin ekspedisi Magalhães dan kemudian disebut dengan ekspedisi Magalhães-Delcano karena berasal dari dua nama orang yang berbeda. Kedatangan bangsa Spanyol awalnya disambut baik gitu oleh orang-orang Maluku karena pada saat itu orang-orang Maluku sedang melakukan perlawanan terhadap Portugis itu. Ya, barangkali orang Maluku pada saat itu mengira akan mendapat bantuan dari bangsa Spanyol. Tujuan Spanyol datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku merupakan impian yang menjadi nyata bagi bangsa Spanyol karena sampai di daerah penghasil rempah-rempah terbesar gitu. Orang-orang Spanyol kemudian melakukan perdagangan dengan orang-orang Maluku. Dan ya kemudian sama aja sama kayak bangsa Portugis menyebarkan atau ingin 3G, glory dan gospel. Selanjutnya ada kebijakan Spanyol di Indonesia. Yang pertama, kebijakan bidang ekonomi yang diterapkan oleh Spanyol di Indonesia adalah mengenai kebijakan barter yang dilaksanakan di Pulau Jawa. Kebijakan ini dilakukan karena pihak Spanyol sulit untuk mendapatkan pengaruh di Maluku maupun di Ternate karena pada waktu itu adanya campur tangan dari pihak VOC gitu. Barter yang digunakan oleh Spanyol adalah dengan menukar kebutuhan sehari-hari seperti beras, jagung, dan gandum, serta kain, kemudian ditukar dengan rempah-rempah. Yang kedua, membujuk kerajaan Ternate untuk
menandatangani perjanjian yang mengharuskan Ternate mengakui kekuasaan dan memberi hak monopoli cengkih di Spanyol. Mundurnya Spanyol dari Indonesia. Kedatangan dan perdagangan bangsa Spanyol di Maluku menimbulkan pertentangan oleh bangsa Portugis yang menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Selanjutnya terjadi persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol. Persaingan ini juga sejalan dengan dua kerajaan yang saat itu sedang bersekutu dan berseteru di Maluku, yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Penyelesaian dari konflik ini dilakukan dengan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Perjanjian tersebut berisi Spanyol meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, lalu Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Setelah adanya perjanjian ini, Spanyol kemudian kembali ke negaranya melalui jalur barat hingga sampai di Tanjung Harapan dan sampai di Spanyol pada 1522. Ekspedisi ini memakan waktu 3 tahun dari 1519 sampai 1522 dan tersisa 17 orang. Ekspedisi ini dianggap sangat penting bagi sejarah manusia dan ilmu pengetahuan. Hal ini membuktikan bahwa dunia itu bulat. Magellan sebagai pelaut besar yang dikenal dalam sejarah pelayaran. Kemudian Raja Spanyol memberikan penghormatan besar kepada pelayar Magellan Delcano dan memberikan tiruan bola bumi. Pada bola bumi ini terdapat lilitan ratusan arti engkaulah yang pertama kali mengitari diriku. Adapun dampak penjajahan Spanyol di Indonesia adalah negatifnya terjadinya perebutan kekuasaan gitu yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia gitu, sehingga banyak menimbulkan korban jiwa di kalangan Indonesia. Positifnya Indonesia dapat mengenal politik yang baik dan benar ditambah dengan pusat industri yang bermunculan. Yang ketiga ada penjajahan Belanda di Indonesia. Latar belakang penjajahan Belanda di Indonesia. Belanda mulai masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan yang pertama kali diinisiasi oleh Cornelia de Houtman pada tahun 1562. Ia berhasil menemukan dan membuka jalan dari Eropa menuju Indonesia yang disusul oleh negara lainnya yaitu Portugis, Prancis, dan Inggris. Tujuan datang Belanda ke Indonesia. Tujuan awalnya sih ingin terkait perdagangan rempah-rempah gitu. Namun sayang keinginan untuk menguasai wilayahnya juga iya gitu, disebabkan karena potensi yang tinggi tidak hanya dalam hal ekonomi namun juga dalam hal politik. Barangkali Belanda mikirnya oh ini enak nih bisa dikuasain gitu. Sejarah berdirinya VOC. Penjajahan Belanda saat itu sudah mulai menguasai Indonesia. Belanda mulai mendirikan VOC yang merupakan organisasi dagang yang mengatur segala macam jual beli kekayaan Indonesia secara monopoli, sehingga merugikan petani yang mana merupakan penduduk pribumi. Segala macam perdagangan, khususnya rempah-rempah, harus di bawah pengawasan Belanda. Seluruh hasil bumi harus dijual dan diserahkan ke pihak mereka. Namun pada abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan sehingga jatuh ke tangan pemerintah Belanda. Kebijakan Belanda di Indonesia pada masa kolonial VOC, kebijakannya adalah diberinya hak-hak istimewa atau hak oktri, yaitu hak membuat mata uang, hak memonopoli, hak mendirikan benteng, hak melaksanakan perjanjian dengan kerajaan Indonesia, dan hak membentuk pasukan tentara. Adapun kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada masa
kerajaan Belandanya gitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk ketentaraan, mendirikan tangsi-tangsi atau benteng, mendirikan pabrik mesin atau senjata di Semarang dan Surabaya. Terus membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang kurang lebih 1000 km dan pembangunan jalan tersebut dilakukan oleh pribumi gitu tanpa dikasih upah atau apapun gitu. Yang ketiga, membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon guna kepentingan perang. Yang keempat, membentuk kerja rodi atau tanam paksa untuk membangun pangkalan tentara. Karena penjajahan itulah gitu muncul berbagai dampak. Dampak ini tidak hanya pada satu sektor kehidupan saja, tapi berbagai sektor. Seperti perubahan dalam bidang politik, kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tradisional sejak tradisional Indonesia, sejak kedatangan Belanda atau bangsa Barat itu semakin lemah gitu. Para raja, sultan dan yang lainnya kehilangan kekuasaan dalam pemerintahan karena mereka tergantung pada pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, perubahan di dalam bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi yang dirasakan oleh bangsa Indonesia sejak kedatangan Belanda mengalami kemerosotan. Kemerosotan yang paling dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah dalam hal perdagangan. Bangsa Indonesia yang awalnya merupakan pedagang bebas, tapi setelah Belanda datang ke Indonesia, ya pada awalnya merupakan pedagang bebas, tapi jadi dimonopoli oleh Belanda gitu. Akibatnya harga rempah-rempah menjadi sangat murah. Sistem monopoli yang diterapkan oleh Belanda gitu ditentang oleh bangsa Indonesia hingga mengakibatkan terjadinya peperangan dan pertumbuhan darah. Terus perubahan dalam bidang sosial. Perubahan yang terjadi dalam bidang sosial sejak munculnya Belanda, terjadinya penindasan dan pemerasan sangat kejam. Kondisi ini mengakibatkan rakyat Indonesia hidup sengsara dan menderita. Tingkat kesejahteraan rakyat menjadi sangat menurun dan beban hidup yang dirasakan menjadi sangat berat. Di Indonesia banyak terjadi kelaparan karena sumber daya alam dan tenaga kerja manusianya telah dikuras oleh Belanda gitu, seperti ketika diperlakukannya tanam paksa dan kerja rodi. Selanjutnya, berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah melalui berbagai pertumpahan darah sejak kemerdekaan, bangsa Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949. Semenjak saat itu, tidak ada lagi penjajahan oleh negara Belanda gitu. Namun tentu saja beberapa peninggalannya masih tetap ada gitu. Karena penjajahan Belanda yang sangat lama itulah gitu memberikan pengaruh-pengaruh yang masih terasa di Indonesia saat ini gitu. Sudah wajar pengaruhnya dari berbagai sistem yang dianut Belanda masih mengakar karena ya itu penjajahan Belandanya lama gitu. Beberapa pengaruhnya, yang pertama, pemecahan wilayah Nusantara. Akibat penjajahannya adalah pembagian wilayah Nusantara menurut kekuasaan Belanda. Wilayah Hindia Belanda pada awalnya penjajahan Belanda khususnya Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 30 regenstap. Pada masa kini prefektur tuh ya sama dengan provinsi, sedangkan regenskap atau keresidenan adalah kabupaten atau kota gitu. Yang kedua, penerapan trias politika. Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada
1918. Sistem hukum Belanda ini juga masih digunakan undang-undang di Indonesia saat ini. Badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang ketiga, mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia, mulai dari kosakata atau perbendaharaan kata dan bahasa gitu, serta seni musik, seni tari, model pakaian, arsitektur, dan cara berpikir rakyat kita gitu. Dampak pada budaya yang pertama adalah pada perbendaharaan kata bangsa Indonesia, yaitu adanya kata-kata serapan yang sampai saat ini masih digunakan gitu. Yang keempat, ada penggunaan sistem mata uang di Indonesia sampai sekarang. Ini kebijakan VOC gitu, masih diberlakukan dan terus akan dilakukan. Yang kelima, berkembangnya agama Kristen di Indonesia. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Vina Puspa Effendi, NIM 2004102. Yang keempat, penjajahan Prancis dari tahun 1806 sampai 1811. Prancis pernah berkuasa di Indonesia selama 5 tahun. Meski demikian, kehidupan peradaban dan kekuasaan bangsa Prancis dilakukan tidak secara langsung, melainkan melalui pihak perantara. Singkat cerita, kerajaan Belanda pada saat itu merupakan kerajaan boneka bentukan Prancis. Raja Belanda saat itu adalah adik dari Kaisar Napoleon Bonaparte, yaitu Louis Bonaparte. Pada masa itu, benua Eropa sedang mengalami peristiwa besar, yaitu Revolusi Prancis. Belanda yang tadinya sempat menjadi negara republik, bernama Republik Batav, yang sempat mendukung gagasan-gagasan beserta praktek revolusi Prancis harus dijajah oleh Prancis itu sendiri. Berbagai macam perubahan terjadi di Belanda, seperti penobatan adik dari Napoleon Bonaparte sebagai Raja Negeri Belanda. Selain itu, semua koloni negeri Belanda sekarang bisa dikendalikan oleh Prancis. Dengan demikian, koloni Hindia Belanda atau Indonesia secara tidak langsung sedang dijajah dan dikendalikan oleh bangsa Prancis pada saat tersebut. Masa pendudukan Prancis ini secara resmi bisa dianggap saat dimulainya masa jabatan Herman William Daendels, seorang jenderal yang dikirim Ludwig Bonaparte untuk menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia ditugaskan dengan misi utama, yaitu memperkuat pertahanan Pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris. Di masa tersebut, Inggris memiliki sebuah pos dagang dan pangkalan militer di Bencolan, Bengkulu. Herman William Daendels membangun berbagai infrastruktur dan instalasi militer seperti jalan raya pos sepanjang 1000 km. Jalan ini berhasil dibangun dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan kebijakan pemburuan yang bernama kerja rodi. Pada tahun 1811, menyerahnya Gubernur Jenderal John William Johnson menandakan Pulau Jawa beserta koloni Hindia Belanda secara keseluruhan telah jatuh ke tangan Inggris. Kemudian yang kelima, penjajahan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Latar belakang. Tidak lama setelah kepergian Gubernur Jenderal Daendels dari Indonesia, Jawa diduduki oleh Inggris pada tahun 1811. Zaman pendudukan Inggris ini hanya berlangsung 5 tahun. Akan tetapi, selama waktu ini telah diletakkan dasar-dasar kebijakan ekonomi yang sangat mempengaruhi sifat dan arah kebijaksanaannya pemerintahan kolonial Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan dari pemerintahan kolonial Inggris. Kebijakan pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia. Kebijakan Daendels yang dikenal dengan nama Kontingenten diganti dengan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah disebut juga sistem pajak tanah. Rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa karena semua tanah dianggap milik negara. Berikut ini pokok-pokok sistem
Landgraf. Yang ke-1, penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan. Kedua, hasil pertanian dipungut langsung oleh pemerintahan tanpa perantara bupati. Yang ketiga, rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintahan sebagai pemilik tanah. Dalam pelaksanaannya, sistem Landgraf di Indonesia mengalami kegagalan karena pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda. Kedua, sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah. 3. Terbatasnya jumlah pegawai. 4. Masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang. Di samping itu, Thomas Stamford Raffles juga memberikan sumbangan positif bagi Indonesia, yaitu 1. Membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris. 2. Menulis buku yang berjudul History of Java. Yang ketiga, menentukan bunga Rafflesia Arnoldi. Yang 4. Merintis adanya kebun raya Bogor. Kebijakan Raffles di Indonesia di berbagai bidang, ada bidang birokrasi pemerintahan, bidang perekonomian dan keuangan, bidang hukum, bidang sosial, dan bidang ilmu pengetahuan. Mengenai lebih jelasnya bisa dibaca di makalah. Yang keenam, penjajahan Jepang. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942. Ketika Panglima tertinggi pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati. Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan gembira karena berpikir Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan kolonial Belanda. Pada awal pergerakannya, pemerintahan militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang, maka Jepang melakukan berbagai cara antara lain: 1. Bendera merah putih diizinkan berkibar. 2. Lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan. 3. Bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar. 4. Mendirikan berbagai organisasi. Selain upaya-upaya berlaku manis, Jepang juga membentuk organisasi yang akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Salah satu organisasinya yaitu Gerakan 3A. Propaganda Gerakan 3A tersebut yaitu 1. Jepang Perlindung Asia. 2. Jepang Pemimpin Asia. 3. Jepang Cahaya Asia. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Cara-cara yang mereka lakukan: 1. Mengadakan romusa. 2. Para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintahan bala tentara Jepang. 3. Hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Menyerahnya Jepang kepada sekutu. Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Berikutnya, pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan pengeboman lanjutan di kota Nagasaki, Jepang. Jepang mengabarkan bahwa pasukannya berada di ambang kekalahan. Jepang kemudian berjanji akan segera menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang, golongan muda Indonesia segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia telah melakukan persidangan-persidangan BPUPKI.
Hanya pernyataan proklamasi saja yang belum dilakukan. Bahkan pada 16 Agustus 1945, PPKI menggagalkan persidangan karena adanya desakan dari golongan muda untuk segera memerdekakan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, setelah melewati peristiwa bersejarah demi mencapai kemerdekaan, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Encepi Jina Sopiuloh. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Perjuangan merupakan suatu usaha untuk meraih sesuatu yang diharapkan demi kemuliaan dan kebaikan. Pada masa penjajahan, perjuangan adalah segala usaha yang dilakukan dengan pengorbanan, peperangan, dan diplomasi untuk memperoleh atau mencapai kemerdekaan. Konsep dan istilah kebangsaan. Konsep kebangsaan Indonesia tercermin pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walau terdiri atas berbagai suku bangsa dan golongan yang tersebar di beribu-ribu pulau, namun kita tetap berbangsa satu bangsa Indonesia. Untuk memelihara keutuhan bangsa dan negara, dibutuhkan rasa persatuan yang terus-menerus dipupuk, seraya mencegah timbulnya pemikiran seolah persatuan bangsa dapat tercipta dalam kehidupan yang terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Cepi Firmansyah, dengan NIM 2006287. Semangat kebangsaan. Perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan tidak dapat dipisahkan dalam proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Menurut Ernest Renan, bangsa adalah sekelompok masyarakat yang bersatu atau dipersatukan oleh karena adanya persamaan nasib dan pengalaman di masa lampau dan mempunyai cita-cita serta tujuan yang sama untuk kehidupan di masa depan. Misalnya, pengalaman penderitaan selama diterapkannya tanam paksa oleh Van den Bosch tahun 1828. Wibowo menjelaskan bahwa semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Semangat kebangsaan merupakan salah satu dari rasa nasionalisme. Menurut pendapat Mustari, bahwa nasionalis atau semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Semangat kebangsaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melindungi dan menjaga bangsanya. Semangat kebangsaan mampu melatih siswa untuk semangat dalam belajar sehingga mampu menjadi penerus bangsa yang berpendidikan serta berkarakter baik. Adapun unsur-unsur dari semangat kebangsaan. Murti menjelaskan tentang unsur-unsur semangat kebangsaan atau nasionalisme yang ada pada diri seseorang. Tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perasaan nasional. Yang kedua, watak nasional. Yang ketiga, batas nasional, yang memberikan pengaruh emosional dan ekonomis pada diri individu. Yang keempat, bahasa nasional. Yang kelima, peralatan nasional. Dan yang keenam, agama. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan. Perjuangan sebelum abad ke-20. Sejak kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-15, ketenangan perdagangan di Indonesia mulai terganggu. Ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia makin besar setelah Portugis berhasil menguasai Bandar Malaka pada tahun 1511. Portugis berdagang dengan sistem monopoli dan membuat peraturan-peraturan yang sangat merugikan para pedagang di Selat Malaka. Akibatnya, Malaka mulai dijauhi oleh para pedagang dan mereka beralih ke Aceh. Perlawanan rakyat pun mulai timbul, terutama di Demak, Aceh, dan Ternate.
Contohnya adalah perjuangan rakyat Demak melawan Portugis. Sejak semula Raja Demak Raden Patah menyadari bahaya yang mengancam dari Maluku yang telah jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1521. Karena itu Demak berusaha untuk mempersulit Portugis. Pada tahun 1513, Pati Unus, putra Raden Patah, menyerang Malaka tetapi gagal. Karena persenjataan dan kekuatan armada kapal Demak tidak seimbang dibandingkan milik Portugis. Pada tahun 1518 sampai 1521, Pati Unus memerintah Demak menggantikan ayahnya. Selama memerintah, ia selalu memusuhi Portugis. Sikap ini sangat merugikan Portugis karena Malaka selalu mengimpor beras dan garam dari Demak. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Portugis mengincar Pulau Jawa, tetapi Demak berusaha keras menghalau mereka. Demak berusaha mempersatukan kerajaan-kerajaan pantai utara Jawa seperti Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon di bawah pimpinan Demak untuk menghadapi Portugis dan menghalau kembalinya ke Malaka. Berikut adalah organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan politik dalam upaya melakukan perlawanan terhadap penjajah. Pertama, Budi Utomo. Selanjutnya, Syarikat Islam, Indonesia Party, PPI dan PI, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, Gabungan Politik Indonesia, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan yang terakhir, Nahdlatul Ulama. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Jamila Agustinum Usoli dengan NIM 2007544. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Yang pertama itu ada perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan rakyat Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 disebut dengan revolusi. Revolusi pada saat itu digunakan untuk melukiskan terobosan zaman serupa yang lebih baik, penataan ulang kehidupan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri ke arah yang secara umum dipandang lebih baik dari sebelumnya. Konsep revolusi ini relevan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, di mana rakyat Indonesia bergerak bersama menata kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik, yaitu dengan menghapuskan kolonialisme untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. Perjuangan revolusi rakyat Indonesia diawali dengan kedatangan Jepang setelah merindukan kekuasaan kolonial Belanda. Bangsa Indonesia semakin semangat dalam menghadapi revolusi ini karena setelah mendengar bahwa Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan demikian, secara otomatis sekutu berhak atas segala daerah jajahan Jepang di Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Maka, pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Rumah Insinyur Soekarno di dalam pengangsaan di Timur nomor 56 pada pukul 11.30. Namun, setelah Indonesia dinyatakan merdeka, Belanda kembali ke Indonesia untuk mengambil keputusan dari Soekarno-Hatta. Belanda datang ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara sekutu Afne yang sedang bertugas untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang di Indonesia. Pada 15 September 1945, Belanda datang ke Jakarta dan berupaya untuk menaklukkan bangsa Indonesia, namun bangsa Indonesia melakukan perlawanan di beberapa daerah. Yang pertama itu ada pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, pertempuran di Surabaya dipicu oleh insiden perobekan bendera di Hotel Yamato dan tewasnya Malabi, yaitu seorang perwira Inggris. Pada 10 November 1945, Sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerah dan memberikan persenjataan mereka kepada Afne. Ultimatum itu diajukan oleh Surabaya dan mereka lebih baik bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 10 November ini,
secara khusus diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua yaitu ada pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini berlangsung sejak tanggal 26 Oktober sampai 15 Oktober 1945. Yang melatar belakangi pertempuran ini adalah salah satu keinginan sekutu untuk mengambil alih kota Ambarawa, yang hal tersebut ditentang oleh TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, terhadap pasukan sekutu. Pada 15 Desember, TKR berhasil memukul muncul pasukan sekutu hingga ke Semarang. Nah, yang ketiga ada pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area berlangsung pada tanggal 10 Desember 1945 sampai 10 Desember 1946, berjalan selama 1 tahun. Nah, yang melatar belakangi terjadinya pertempuran ini adalah perampasan dan penginjakan lencana merah putih oleh pasukan sekutu. Pasukan sekutu juga mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Medan agar menyerah dan memberikan persenjataan kepada sekutu. Namun, ultimatum tersebut tidak ditanggapi oleh rakyat Medan, hingga akhirnya mereka sekutu melancarkan aksinya pada tanggal 10 Desember 1945. Rakyat Medan bergabung dalam Barisan Pemuda Indonesia dan Komando Resimen Laskar Rakyat mengalami beberapa kesulitan dalam pertempuran, sehingga mengharuskan mereka mundur ke arah Pematang Siantar. Pertempuran antara rakyat Medan dan sekutu terus berlanjut hingga 10 Desember 1946 setelah nikah mengajukan gencatan senjata. Nah, ada juga yang keempat yaitu pada di peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Yang melatar belakangi peristiwa ini adalah salah satu ultimatum tentara sekutu yang memerintahkan pengosongan kota Bandung pada 24 November 1945. TKR menolak ultimatum tersebut dan melakukan perlawanan di kawasan Bandung Utara yang dipimpin oleh Aha Nasution sebagai pemimpin pasukan. Tentara merundingkan rencana opsi perlawanan dengan Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri pada masa itu. Akhirnya memerintahkan untuk mengosongkan Bandung Utara dan mengungsi ke arah Bandung Selatan pada tanggal 24 Maret 1946. Dan sebelum dikosongkan, para tentara membakar gedung-gedung penting agar tidak digunakan oleh tentara sekutu. Terima kasih, sekian dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkauli Azhara dengan NIM 2007198. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, termasuk bagi generasi muda seperti kita ini. Upaya untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan tidak lebih mudah daripada merebut kemerdekaan, sehingga diperlukan perjuangan dan usaha yang keras baik dari pemerintah maupun seluruh rakyat. Bung Karno mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini berarti bahwa kita benar-benar harus bekerja keras untuk berjuang. Siapa musuh kita sekarang? Saat ini musuh kita adalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, pengangguran, perpecahan, sakit penyakit, kejahatan, dan pelanggaran hukum seperti KKN dan penyalahgunaan narkotika. Generasi muda adalah tokoh sentral dalam mengisi kemerdekaan, karena generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sebagai generasi muda, hal-hal apa yang harus dilakukan untuk berperan serta dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sebagai perwujudan dari nasionalisme? Yang pertama, ada dalam rangka mengatasi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan keterbelakangan, generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas, mampu menguasai dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dengan baik, dan mampu memanfaatkan kemajuan iptek tersebut demi untuk kemajuan bangsa. Lalu, kecerdasan dapat diraih jika generasi muda mau belajar dengan giat dan pantang menyerah. Ini tidak mudah karena di masa kini banyak sekali tantangan dan hambatan yang dihadapi, baik berupa penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, maupun sikap malas yang dapat menghambat generasi muda untuk belajar dengan baik.
Dengan demikian, generasi muda harus mampu mengatasi hambatan dan gangguan tersebut dengan cara tetap fokus belajar untuk mendapatkan manfaat yang baik dari apa yang mereka pelajari demi kemajuan bangsa. Yang kedua, agar tidak terjadi perpecahan di antara bangsa Indonesia, diperlukan sikap persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan. Di tengah-tengah perbedaan itu, kita tetap dapat bersatu jika kita memiliki sikap hormat menghormati, saling menghargai, dan bekerja sama satu sama lain. Generasi muda harus membiasakan sikap tersebut dimanapun berada, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, terlebih bangsa dan negara. Peristiwa Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda sebagai tonggak bersatunya bangsa membuktikan bahwa pemuda adalah pelopor bersatunya bangsa sebagai modal tercapainya proklamasi kemerdekaan. Demikian juga, dalam mengisi kemerdekaan, generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam mempertahankan persatuan bangsa ini. Yang ketiga, ada berkaitan dengan sakit penyakit. Generasi muda yang sehat adalah aset bangsa dalam pembangunan. Agar tercipta generasi yang sehat, mereka harus selalu berperilaku hidup sehat dengan cara menjaga kebersihan diri, makan makanan yang sehat, dan rajin berolahraga, sehingga terjaga kesehatannya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, mereka harus selalu melakukan protokol kesehatan dengan baik, sehingga terhindar dari tertularnya wabah penyakit. Bahkan mereka harus menjadi pelopor dan penggerak bagi masyarakat untuk selalu berperilaku hidup sehat. Yang keempat, agar tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan harus dibiasakan bersikap jujur dalam segala sesuatu. Sikap jujur harus menjadi kebiasaan hidup di kalangan generasi muda. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan, harus mampu dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Generasi muda harus mampu mengatakan iya jika iya dan tidak jika tidak. Jika itu menjadi kebiasaan hidup, maka ketika menjadi seorang pemimpin, mereka tidak akan melakukan kecurangan dan selalu menegakkan kebenaran. Yang kelima, banyaknya persoalan bangsa yang disebabkan oleh kejahatan dan pelanggaran di masyarakat. Generasi muda bisa melakukan kampanye kepada masyarakat untuk sadar hukum dan taat hukum dengan menggunakan cara-cara kekinian, misalnya melalui jejaring media sosial, menciptakan lagu yang dapat mengajak masyarakat untuk taat hukum, dan yang lebih penting adalah melalui sikap hidup patuh dan taat hukum yang dapat dilihat dan dicontoh orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah.